Malam, silakan Pak, perkenalkan Selamat diri. malam. Malam Pak Tejo, silakan Pak, berikan Baik, terima kesaksian. kasih. Ini kebetulan sekarang saya lagi di Kupang. Mungkin hari Minggu ini baru saya kembali ke Kuningan. Saat ini saya bertugas di Kuningan sebagai pegawai kejaksaan di Kuningan, Jawa Barat. Mungkin perkenalan singkat ini bisa menjalin silaturahmi yang lebih baik antara kita dalam sama-sama kita mengiring Tuhan. Saya kira mungkin itu aja dulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Pak Tejo. Pak Tejo, berikan kesaksian Pak Tejo. Oh iya, baik. Terima kasih atas ya. kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menceritakan kembali pengalaman saya menjadi kesaksian hidup bagi saya sendiri. Suatu pengalaman di mana saya menghadapi suatu peristiwa sekitar 5 tahun yang lalu. Kami menggunakan kendaraan yang dibawakan oleh supir, lalu di tengah perjalanan karena jalannya sempit, saya sedang menunduk, tiba-tiba bunyi seperti ada tabrakan. Lalu saya tanya ke supir saya, ada apa? Dia bilang, ini kaca spion saling bersenggolan dengan mobil yang berlawanan arah dengan kecepatan juga yang tidak terlalu kencang, tetapi karena bunyinya agak besar, saya suruh minggir. Begitu dia minggir, rupanya mobil yang bersenggolan kaca spion dengan kendaraan saya itu juga ikut minggir. Lalu saya turun dari kendaraan, pengendara mobil yang bersenggolan kaca spion dengan kendaraan saya itu, dia kelihatannya agak marah dengan sikapnya yang agak kasar. Dia menuju ke sopir saya dan mau memukul sopir saya. Lalu saya bilang, Pak, jangan pukul Pak. Kalau Bapak rasa benar, lapor aja ke polisi. Saya bilang begitu. Tiba-tiba dia bukannya mengarah ke sopir saya, dia datang menghadap saya, lalu dia marah-marah. Dia bilang, ini sembarang aja ngomong. Katanya lapor polisi, nanti baru kamu atur-atur di polisi segala macam. Begini-begini, nanti saya tulis di koran. Jadi saya bingung, saya pikir ini wartawan atau LSM. Sedangkan jalan itu sempit sehingga jadi agak macet dan banyak orang sudah pada berkerumun. Lalu dia dengan amarahnya, lalu karena banyak orang yang merelai, dia semakin emosi, lalu dia sempat menampar saya sekali di sini. Menampar saya sekali di sini, kacamata ini sempat jatuh, lalu saya dalam hati saya berpikir, ini orang mabuk atau orang gila. Bukan saya yang bawa mobil, bukan saya yang menyebabkan terjadinya insiden itu. Kok saya yang dimarah-marah, kan saya hanya ngomong baik-baik. Lalu dia sudah agak reda, saya sempat dekat, saya tepuk bahunya, saya bilang, Bapak, saya ini tidak suka ribut, karena saya tahu aturan. Kebetulan saya ini jaksa, Pak. Saya bilang begitu. Bukannya dia diam, dia tambah ribut. Karena orang banyak, dia ribut, lalu dia sambil tunjuk tangannya ke atas, sambil dia ngomong, lihat, inilah jaksa yang suka makan uang. Waduh, saya kaget juga. Wah, ini dari mana nih sampai ngomong begini? Cuma karena konsep saya berpikir bahwa ini orang pikirannya tidak waras, sehingga saya tidak ada emosi. Saya sendiri heran juga kok. Dia ngomong begitu di depan banyak orang, tapi saya tidak. Waktu itu ya puji Tuhan, Tuhan menolong saya sehingga saya tidak punya pikiran yang lain, tetapi saya hanya berpikir bahwa ini orang yang tidak waras, mungkin dia mabuk atau apa begitu. Lalu sementara dia ribut-ribut, saya sudah orang banyak, saya sudah tidak lihat lagi orangnya. Lalu ada ibunya keluar dari mobilnya, lalu saya mendekat, saya bilang, Bu, lihat sendiri, peristiwa ini telah terjadi hanya karena senggolan kaca spion. Nah, kalau seandainya ada kerusakan,
Ya mungkin kita bisa berusaha untuk ganti. Tapi saya tidak kenal ini bapak siapa. Lalu ibu ini sempat menyebut nama bapaknya. Lalu saya tanya, mungkin ibu bisa kasih nomor telepon dan alamat. Sebentar sore atau kapan saya ke rumah, kita bicara baik-baik. Kalau saya salah pun saya minta maaf. Dan kalau ada kerusakan apa yang kita bisa perbaiki, nanti kita usahakan diperbaiki. Lalu ibu itu sementara mau buka HP-nya untuk kasih nomor telepon ke saya, tiba-tiba dari dalam mobilnya, rupanya ada anak-anak di dalam, berteriak, "Bapak, Bapak." Kita kaget. Rupanya Bapak ini sudah kembali duduk di atas mobilnya, sedang memegang setir, tapi kondisinya begitu saya balik ke mobilnya, kondisinya dia kakinya lurus, mukanya terangkat, matanya ini terbalik sambil dia begitu, lalu ada buih dari mulut. Saya jadi takut. Nah, saya ini kan orangnya tidak suka terlalu banyak ngomong sebenarnya. Karena begitu ketakutan dan dia kejang, saya pegang dada kirinya. Saya dari sebelah kiri mobil itu saya pegang dada kirinya sambil saya berteriak. Saya tidak biasa berteriak, tapi karena kondisi itu begitu menegangkan, saya langsung berteriak. Saya bilang, "Tuhan Yesus, ampun dosa. Darah Yesus, ampun dosa." Saya berteriak sampai beberapa kali. Lalu mereka dari samping, mereka ambil Bapak itu keluar, dibawa ke mobil saya, dia sudah tidak sadarkan diri, lalu dibawa ke rumah sakit. Saya menggunakan ojek langsung ke pos polisi untuk membuat laporan. Dalam pikiran saya bilang, wah ini bahaya, ini sakit apa saya juga tidak tahu, tiba-tiba seperti begini. Nah, saya buat laporan di polisi. Setelah itu saya telepon sopir saya yang bawa orang ini ke rumah sakit. Saya bilang begini, kalau sudah di rumah sakit, kau kembali ke pos polisi yang terdekat di sini, itu di dekat bundaran, ada bundaran namanya bundaran PU. Jemput saya mau lihat ke rumah sakit. Setelah saya buat laporan polisi, rupanya sopir saya datang itu dia menggunakan ojek. Jadi saya tanya, loh mobilnya di mana? Mobilnya kuncinya sudah diambil oleh anaknya. Anaknya marah-marah. Jadi kunci itu sudah diambil. Anaknya juga anaknya laki-laki besar. Lalu saya bilang, ya sudahlah, kalau gitu kita jalan aja. Karena memang dari rumah sakit itu ke pos polisi juga tidak terlalu jauh. Sekitar 500 meter. Jadi kita jalan kaki aja. Sambil jalan saya telepon istri saya. Kebetulan istri saya dokter. Jadi saya tanya, waduh ini ada peristiwa begini. Orang itu marah-marah. Sekarang dia sudah pingsan masuk rumah sakit. Jadi istri saya tanya, pingsannya seperti apa? Saya bilang pingsannya itu dia sempat ini matanya terbalik, lalu dia mengeluarkan buih dari mulut. Jadi istri saya, oh itu kemungkinan ayan. Nah, dalam perjalanan saya bilang, ya kalau ayan ya sudahlah, tidak apa-apa, mungkin bisa sembuh. Saya pikir begitu. Begitu sampai ke rumah sakit di UGD, saya lihat ada anak-anak kecil di situ, mungkin anak-anaknya. Saya tanya, ini Bapak ini pernah sakit ayan? Mereka hanya goyang kepala begini aja. Saya bilang, ada sakit jantung. Mereka tidak ngomong, tapi mereka bilang, pernah periksa jantung. Akhirnya saya coba masuk ke ruang UGD, rupanya anak laki-lakinya besar itu ngamuk di dalam. Dia pukul pintu, dia banting meja sambil dia bilang, kalau bapak saya mati, saya bunuh ini 2 orang. Maksudnya supir dengan saya. Lalu karena di rumah sakit itu ada yang kenal saya, petugas rumah sakit itu membawa saya ke ruangan yang lain supaya jangan terjadi keributan. Saya duduk sambil saya berdoa, Tuhan tolong, saya tidak tahu ini peristiwa apa lagi begini. Tidak lama, mungkin sekitar 15 menit, 20 menit, di UGD itu semua ribut dengan tangisan. Lalu ini petugas rumah sakit datang membawa saya untuk ke ruangan terpisah karena ternyata orang itu meninggal. Waduh, saya dengar orang itu meninggal, lutut saya lemas. Badan saya sudah tidak bisa kuat berdiri, saya sampai aduh ini bagaimana ini. Saya harus ke ini yang tadi saya buat laporan ke pos polisi itu, saya harus langsung ke kantor polisi terdekat lagi untuk supaya saya bikin laporan lengkap, karena peristiwa ini bisa saja kalau nanti jadi cerita bahwa
dia itu meninggal karena perbuatan saya. Tetapi saya tidak khawatir karena peristiwa itu banyak orang yang lihat dan saya tidak membalas sedikit pun. Itu yang saya pikir, ya Tuhan tolong saya sehingga saat itu saya tidak punya kemarahan dan emosi apapun. Setelah itu, peristiwa itu saya menghubungi adik saya bahwa ada peristiwa begini, sekarang orangnya meninggal, bagaimana? Apakah saya harus ke rumah keluarga itu? Ya, sebagai rasa berbelasungkawa, tapi adik saya bilang jangan, karena kondisi peristiwa kematian itu menyangkut dengan sikap mereka dan ada perselisihan dengan saya, jadi jangan sampai jadi keributan. Waktu itu peristiwa terjadi di hari Sabtu. Hari Minggunya saya ke gereja, pulang gereja saya tanya lagi kepada, saya telepon lagi adik saya tanya lagi, bagaimana ya? Ini saya baru pulang gereja, apa saya perlu ke sana? Mereka juga melarang, bilang jangan. Akhirnya saya tidak pergi. Hari Senin saya masuk kantor, saya berbicara dengan seorang teman saya yang saya anggap dekat, dan saya mau menyampaikan bahwa saya minta dia akan mewakili saya sebagai keluarga. Nanti kita sama-sama ke rumah itu, dia sebagai keluarga dan dia yang akan bicara, dan saya hanya diam aja. Tapi kita cari dulu keluarga mereka yang mereka hormati atau mereka segani. Ternyata mereka dari keluarga besar mereka ada orang yang dituakan dari keluarga itu. Saya menghubungi orang itu dan mereka menerima saya dengan baik. Akhirnya saya pergi ke rumah, ke tempat orang yang dituakan itu, lalu kita bersama-sama ke rumah duka. Sampai ke rumah duka, mereka, anaknya itu sempat marah lagi. Lalu istrinya sempat nangis sambil bilang, Bapak lebih baik Bapak pulang aja daripada nanti jadi ribut di sini. Ini keluarga yang lain belum datang. Tetapi karena ada orang yang mereka hormati, mereka segani, orang itu berbicara dengan menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Akhirnya ya singkatnya saya diterima. Begitu saya diterima, saya datang menyampaikan permohonan maaf saya, dan mereka pun bisa memaklumi saya, dan budaya dari suku itu, kalau kita mohon maaf dan mereka menerima kita harus mencium semua keluarga mereka. Mencium keluarga mereka, yaitu itu memang budaya dari daerah ini, sehingga saya mencium semua sampai ke belakang yang ada di dapur pun saya harus pergi mencium mereka dan mereka menerima, tapi saya tidak ikut proses selanjutnya. Yang jelas bahwa peristiwa itu mereka pun juga bisa menerima saya dengan baik, tapi saya tidak ikut proses itu. Tetapi teman saya yang saya minta untuk mewakili saya, membawa saya atau membawa nama saya dan keluarga, dia tetap ada di dalam rumah duka itu sampai proses penguburan. Di sini menjadi pengalaman bagi hidup saya bahwa marah-marah itu tidak ada gunanya. Kalau saja saat itu saya sempat juga terpancing emosi, saya bukan saja pukul, saya mungkin mendorong saja, dia sempat terjatuh. Lalu ternyata terjadi peristiwa bahwa dia memang sudah harus meninggal pada saat itu. Pasti saya akan diproses secara hukum dan masalahnya akan lebih panjang lagi. Tuhan memberi pelajaran kepada saya bahwa segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan, segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil, segala sesuatu tidak ada yang kebetulan. Bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dan dengan sikap hidup kita yang selalu dalam pertolongan Tuhan, maka kita selalu bisa mengontrol diri kita untuk tidak terpancing emosi dan tidak mendapat masalah yang lebih besar. Saya kira mungkin ini kesaksian dan pengalaman hidup saya yang bisa saya bagikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Haleluya, Terima kita beri kasih. tepuk tangan, luar biasa. His banner over us is love. Itu bengkelnya pria, ya, luar biasa ini Pak Tejo. Ya, memang ini ciri-ciri orang full gospel kalau sudah berubah, ya. Nah, itu Pak harus bisa sabar gitu ya. Yang model-model tidak sabar seperti kita ini harus belajar sabar ya. Kata Pak Hendro itu nanti apa itu imunnya ya Pak Hendro. Pak Dr. Hendro. Aduh, kemana Pak Hendro? Ya, jadi kalau yang suka marah-marah itu bahaya Pak ya, Pak Tejo ya. Iya, betul Puji. Bahaya sekali. Gimana Pak Hendro mengenai tanggapannya Pak Dr. Hendro? Orang yang marah gimana? Terus ini Pak Tejo ini gimana sudah melakukan nih his banner over us is love, kasih dalam hidupannya. Silakan Pak Hendro. Kalau saya sangat kagum Pak Jaksa ini sangat cerdas emosional. Kalau tidak cerdas, pasti emosinya digunakan akan merugikan dirinya sendiri. Jadi kalau saya pribadi disuruh marah sungguh ya, saya kadang ngomel aja tapi tidak pernah marah betul. Kalau disuruh marah, dikasih 1 juta saya tidak mau. Rugi. Pembuluh darah kita jadi keras, tensi kita jadi naik. Ada loh dokter yang sedang khotbah, terus ada jemaat yang jalan-jalan gitu, lalu beliau marah, tiba-tiba kesemutan separuh pipinya, wajahnya, langsung masuk ke rumah sakit. Akan nambah rugi kalau gitu. Jadi bagus sekali pengendalian emosi Bapak. Ya itu kalau secara medis dibilang cerdas emosional. Jadi tidak, yang dibilang goblok emosional itu adalah melakukan tindakan secara emosi yang merugikan diri kita dan lingkungan kita. Gitu. Kalau kita bisa kendalikan emosi, kita cerdas emosional, ya. Jadi emosi kita itu mendatangkan keuntungan untuk kita pribadi dan untuk lingkungan kita. Jadi saya bilang Bapak cerdas emosional, puji Tuhan. Ya teman-teman nggak boleh ngamuk ya. Iya. Sudah ada contohnya, ngamuk bisa rugi. Ya Tuhan berkati. Mari kita sambut saudara kita Pak Freddy Kosasi dengan tepuk tangan luar biasa. Haleluya. Selamat malam Pak Freddy. Malam Pak, malam Pak. Silakan perkenalkan Malam, Pak. diri Ya, langsung. selamat malam. Perkenalkan nama saya Freddy Kosasi. Saya istri 1, anak 3, cucu 5. Usaha saya 2, restoran dan showroom mobil. Puji Tuhan, saya ada di Wadah Full Gospel dari tahun 2001. Saya lahir baru di Wadah Full Gospel. Jadi Full Gospel adalah rumah buat saya. Saya bersyukur malam hari ini ada di tengah-tengah Bapak Saudara. Bersyukur hari ini saya boleh melihat mentor guru saya Pak Betnat, Pak Ayung juga Pak Kis yang sangat memberkati kehidupan rohani saya, dan itu yang tidak pernah saya lupakan. Dan di tahun 2021 ini satu kebahagiaan di mana saya boleh bisa melayani di Surabaya. Karena selama ini pelayanan saya Jawa Tengah langsung ke Bali, Bali ke NTT, Kupang, Jawa Timur itu selalu kelewat. Nah, waktunya Tuhan indah 2021. Pak Ayung terima kasih, dan Pak Santoso terima kasih yang memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani firman Tuhan. Tentu saja firman Tuhan yang saya dibagikan malam hari ini telah terlebih dahulu memberkati kehidupan saya. Kemarin Pak Santoso tanya, Pak Freddy, temanya apa? Saya bilang kira-kiranya seperti apa yang ingin di-sharingkan. Puji nama Tuhan, temanya adalah ciri-ciri orang percaya, atau juga ciri-ciri orang Kristen, atau ciri-ciri anak-anak Tuhan lah, itu seperti itu temanya. Bapak-bapak saudara, tentu saja kalau saya sampaikan
Maaf kepotong. Kalau saya bawa sampaikan, ini ada di depan saya, ini benda apa? Benda ini bisa dipakai untuk tulis. Pasti Bapak Saudara sepakat, oh ini pulpen. Nah, kalau saya tanya ini kenapa pulpen, kan ada ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri pulpen itu pasti ada. Gitu. Nah, kalau saya tunjukkan, Bapak Saudara, ini di depan apa? Pasti Bapak Saudara akan bilang ini kacamata. Kenapa bisa dibilang kacamata? Karena ada ciri-cirinya. Kalau kacamata itu ada gagangnya, ada kacanya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri orang Kristen? Bagaimana ciri-ciri orang percaya? Saya yakin dan percaya ciri-ciri itu harus ada. Banyak orang berkata, oh kalau ciri-ciri orang percaya itu, ciri-ciri anak Tuhan itu minggu ke gereja, nggak salah. Ciri-ciri anak Tuhan tuh kalau di sininya pakai kalung salib, nggak salah, saudara. Tapi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan yang memberkati kehidupan saya. Bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa sesungguhnya ada ciri-ciri anak Tuhan, ciri-ciri hidup orang Kristen yang harus dimiliki orang-orang yang percaya. Nah, kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikop di sini adalah hidup orang Kristen. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk Bapak Saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak saudara, firman Tuhan ini yang memberkati saya belasan tahun yang lalu. Ketika saya mulai bergumul mencari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca bersama-sama, saya mendapatkan ada 5 ciri anak-anak Tuhan. Ada 5 ciri hidup orang Kristen. Ada 5 ciri orang-orang percaya yang harus dimiliki. Nah, yang pertama adalah di ayat yang ke-7. Berkata, karena itu kuasailah dirimu. Jadi yang paling pertama, bahwa ciri anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang bisa menguasai dirinya. Amsal 16 ayat 3-22 mengatakan, orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Wah, buat saya ini sangat luar biasa. Bagaimana orang yang bisa menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Ada seorang yang bisa menjadi merebut sebuah kota itu diangkat jadi pahlawan, saudara. Dibikin nama jalan karena luar biasanya. Dan ini lebih lagi. Artinya penguasaan diri itu sangat penting dan sangat berharga dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Yang saya pelajari, orang yang bisa menguasai dirinya akan mengalami keuntungan. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai dirinya akan mengalami kerugian. Saya diberi pelajaran bersyukur ada di Wadah Full Gospel ini. Tuhan kasihkan saya pengalaman-pengalaman yang membentuk kerohanian saya tentang penguasaan diri. Ada beberapa hal di mana saya tidak lupa. Ketika
Ada teman saya sama-sama full gospel di otomotif. Tapi orang ini baru bertumbuh, saudara. Emosinya meledak-ledak, omongannya masih omongan yang keras, kasar. Seperti itulah tukang mobil. Dan dia baru belajar bertumbuh. Satu kejadian, saudara, itu yang nggak pernah saya lupa dan saya belajar. Ketika orang ini, dia ada temannya pinjam uang, saudara. 20 juta dengan janji 3 bulan. Setelah 3 bulan ditagih nggak bayar, saudara. Setengah tahun kemudian ditagih nggak bayar. 1 tahun nggak dibayar. Sampai akhirnya teman saya ini lost control. Saudara. Dia langsung bawa karyawannya, dia bawa anaknya, dia langsung bawa senapan minis, saudara. Dia langsung datangin tuh orang, saudara. Sambil berteriak-teriak di depan jalan. Lu mau bayarnya? Kalau lu nggak mau bayar, gua tembak. Saudara, 15 menit kemudian datang polisi. Teman saya itu digiring, langsung dibawa ke kantor polisi. Dan dikurung di kantor polisi 3 hari. Ketika ketemu sama saya, dia bilang, "Sui siao," katanya. Sial saya. Katanya. Nah, saya bilang, kenapa? Dia ceritakan semua. Akhirnya, saudara, apa yang saya dapatkan? Karena dia nggak bisa menguasai dirinya. Dia mengalami kerugian. Uang 20 juta nggak dibayar, saudara. Dia ditahan di polisi, kantor polisi 3 hari. Keluar uang 15 juta, saudara. Untuk kasih ke polisinya biar nggak berlanjut. Jadi akhirnya apa? Uang kembali timbul, tapi mengalami kerugian. Jadi saya katakan, penguasaan diri, orang yang bisa menguasai dirinya akan mengalami keuntungan. Tetapi orang yang bisa mengalami kerugian. Tadi kita udah dengar kesaksian dari Pak Tejo. Bayangkan kalau Pak Tejo nggak punya penguasaan diri, nggak punya kesabaran. Ya, dia hanya nyenggol aja atau apa, urusannya jadi panjang. Nah, saya belajar. Dan saya jujur, saya katakan, saya bersyukur ada di wadah full gospel ini. Dan saya berani katakan, saya orang yang tidak punya penguasaan diri. Saya orang yang tanda kutip liar. Karena ayah saya seorang yang keras. Saya dididik keras, saya di rumah sepertinya baik-baik, tapi keluar saya meluapkan emosi saya. Saya dikeluarkan di sekolah, saya berkelahi, dan saya tahu persis, saudara, bagaimana kehidupan saya ini membuat susah anak istri saya. Tapi saya bersyukur, 2001 saya lahir baru, dan saya dibentuk oleh Tuhan di wadah full gospel ini. Satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, saudara, tentang penguasaan diri. Ada penyesalan besar di dalam kehidupan, dan itu menjadi pelajaran buat saya. Ketika Min H2 menjelang hari Lebaran, tiba-tiba anak saya bilang, "Papi, kita 2 hari lagi kita pergi aja ke Lipo Karawaci ya, kita berlibur di sana." Saya bilang, hari ini hari terakhir nih, travel semua harus tutup. Kalau mau putusin sekarang saya beli. Singkat cerita, saya dapat sebuah travel di Jakarta, saya kontak. Singkat cerita, saya dapat voucher hotel itu. Yang jadi masalah, saya di Bandung, itu di Jakarta. Saya bilang, ini voucher bisa tolong minta antar nggak? Wah, nggak bisa ke Bandung, Pak. Kita kan di Jakarta. Hari ini adalah hari yang terakhir. Saya bilang begini, bisa nggak anterin voucher ini ke showroom teman saya di Jakarta? Saya kasih alamatnya, nomor teleponnya, bloknya, nomor showroomnya. Dia mula-mula tidak bisa, tapi akhirnya saya iming-iming, nanti saya kasih uang rokok lah buat yang ini. Singkat cerita, oke, besok pagi saya ke Jakarta, saya mampir ke showroom teman saya untuk ambil voucher. Ternyata voucher itu nggak ada. Waduh, itu saya langsung kalut. Sedangkan dia bilang, travel bureau itu sudah tutup. Hari itu terakhir, tapi saya teringat ada nomor teleponnya. Saya kontak itu orang, tiba-tiba marah saya. "Bapak ngerjain saya," katanya. "Saya kerjain, saya anterin voucher itu ke sana, nggak ada orangnya." Saya bilang, nggak mungkin. Itu ada nomor teleponnya, ada nama showroomnya, ada nomor telepon, ada HP-nya. Saya bilang, pasti kamu nggak anter. Enggak, saya begini-gini. Akhirnya kita berdebat, saya ribut besar. Ya, sampai saya keluar kata-kata, "Dasar bego kamu." Waduh, saudara. Begitu saya bilang bego, saudara,
itu dia marah besar. Dia bilang ke saya, Bapak bilang saya bego. Seumur-umur orang tua saya yang membesarkan saya belum pernah bilang saya bego. Wah, saudara. Tutup telepon, saudara. Ada penyesalan yang besar, saudara. Aduh Tuhan, saya kebablasan. Kenapa saya nggak bisa menguasai diri? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, bayangkan kalau orang itu tahu bahwa kamu orang Kristen. Ya mohon dimaklum Bapak Saudara, itu kejadian 2005, saya kan baru lahir, baru 2001, baru 4 tahun saudara. Masih dibentuk Tuhan. Tapi saudara itu berjam-jam saya kehilangan sukacita. Dan suara Tuhan itu jelas. Kamu telepon minta maaf. Kamu telepon minta maaf. Akhirnya dengan sangat terpaksa saya telepon. Dan saya bilang, saya minta maaf. Tiba-tiba luar biasa. Saudara. Dia yang bilang, saya minta maaf Pak. Seharusnya saya melayani customer itu dengan baik. Bapak customer saya. Akhirnya kita saling memaaf-maafkan. Aduh puji Tuhan. Saudara. Tapi dalam hal itu saya belajar saudara, tentang kesabaran, tentang penguasaan diri. Dan ketika saya melayani di sebuah chapter, saya melewati sebuah gedung di sebuah jalan. Gedung itu panjang, saudara, yang di dalamnya terdiri dari ribuan orang. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu lihat apa yang ada di dalam gedung itu. Gedung itu penjara. Saudara. Dan Tuhan ingatkan, orang-orang yang nggak bisa menguasai diri tempatnya di mana? Di dalam penjara itu, saudara. Nah itu yang Tuhan ingatkan. Bagaimana orang yang emosi, ya begitu kesinggung, dia tusuk, dia bunuh, saudara. Begitu perut lapar, nggak bisa menguasai diri, saudara. Dia rampok seperti itu, orang yang nggak bisa menguasai dirinya. Nah, kenapa, saudara? Kenapa banyak anak Tuhan gagal menikmati buah dari Roh Kudus? Kita tahu ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kenapa orang itu gagal menghasilkan buah Roh Kudus ketika di dalam tekanan? Satu yang saya pelajari, karena ketika orang itu mengalami tekanan, orang itu selalu menyalahkan keadaan. Selalu menyalahkan orang lain, saudara. Habis dianya yang jahat, itu kata-katanya loh, aduh menyakitkan hati. Dia selalu dengan kata apa? Dengan alasan. Habis keadaannya seperti itu, seperti ini. Maka dipastikan orang yang selalu menyalahkan keadaan ketika di dalam tekanan, saya yakin dan percaya buah Roh Kudus itu nggak muncul. Justru ketika tekanan itu ada, disitulah seharusnya muncul yang namanya buah Roh Kudus. Ketika kita melekat kepada Tuhan, maka dipastikan buah Roh Kudus itulah yang muncul, yang membawa kehidupan kita menikmati berkat yang daripada Tuhan, yang seperti dialami oleh Pak Tejo. Nah, hal yang kedua, saudara, ciri orang yang kedua apa? Ayat yang ke-7 mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saya yakin dan percaya kalau City Chapter nggak usah bicara lagi soal doa. Di sini ada orang-orang yang luar biasa, saudara, yang tentu saja yang mengajarkan saya tentang doa. Ada Pak Betan, ada Pak Ayung. Kita nggak bahas terlalu banyak soal doa. Saya yakin semua di City Chapel sudah melakukan hal yang namanya tentang berdoa. Nah, yang ketiga adalah tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi ciri orang Kristen yang ketiga yang harus dimiliki adalah kasih. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Maka Yohanes 3 ayat 19 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iman, pengharapan, dan kasih. Firman Tuhan mengatakan kasihlah yang terbesar. Apalagi kita ada di dalam wadah full gospel dengan moto His banner us over us is love. Jadi banner ini bukan hanya slogan,
tapilah itu yang melekat di dalam kehidupan kita sebagai achievement. Nah, inilah yang Tuhan proses di dalam kehidupan saya tentang namanya kasih. Nah, saya boleh saksikan lagi ada satu pengalaman yang dimana Tuhan juga gembleng saya mengenai kasih. Ada satu peristiwa yang tidak pernah saya lupakan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada saya. Ketika 2006, kita putuskan sekeluarga untuk pergi lagi main ke Lippo Karawaci. Singkat cerita, kita beli hotel. Nah, anak saya bilang, Papi, nanti besok kita 2 hari lagi kita mau berangkat, kita pakai mobil apa? Anak saya kan 3, temennya suka ikut, saudara. Aduh, saya nggak punya mobil seperti van, minibus gitu. Saya hanya ada sedan sesek. Tapi puji Tuhan, pada hari itu ada di Jakarta nawarkan ke saya mobil Toyota Alphard. Dan melalui telepon, barangnya bagus, harganya kena. Langsung saya janjian, besok pagi saya berangkat ke Jakarta. Saya berdoa, mudah-mudahan ini jadi, mobil bisa saya beli, karena saya jual beli. Mobil Alphard pada waktu itu mobil yang banyak dicari orang. Kalau saya dapat itu, cepat jualnya, untungnya juga lumayan, saudara. Maka dengan hati yang gembira, saya besok berangkat ke Jakarta, saya lihat barang, kondisi barang bagus, tapi kan saya orangnya hati-hati, saudara. Ketika itu saya tanya, saya mulai menyelidiki orang ini siapa, saudara. Saya takutnya orang ini punya niat yang nggak bagus, saudara. Nah, saya pancing, saudara. Saya mau tahu dia orang Kristen atau enggak, saudara. Nah, saya kan nggak mungkin bisa tanya, kamu orang Kristen nggak? Kok engkau orang Kristen? Oh, nggak mungkin, saudara. Itu nggak etis. Saudara. Maka seringkali saya dengan pakai bahasa yang lebih enak. Kok kalau hari Minggu engkau kemana? Oh, dia bilang, saya ke gereja. Aduh, saya bilang puji Tuhan dalam hati saya. Wah, ini orang Kristen, saudara. Tenanglah, saudara. Ya. Oh, kok engkau gereja mana? Anu. Tenang, saudara. Saya tenang. Berarti ini latar belakangnya jelas. Tiba-tiba waktu setelah selesai saya transfer bayar, dia bilang, kok ini ada asuransi Oris. Tinggal 3 bulan lagi, engkau mau beli nggak? Saya bilang, kok saya jual beli. Kalau engkau cuma 3 bulan, nggak ada nilainya kok. Engkau kalau kembaliin juga ke perusahaan asuransi, nggak akan dapat kembalian uang. Karena hanya tinggal 3 bulan. Engkau kasih aja ke saya lah. Kok enggak lah. Saya mau kembaliin aja. Oh, saya bilang nggak dapat kok. Tapi ya kok kalau nggak mau kasih ke saya, nggak apa-apa. Singkat cerita saya pulang, saya berangkat, main-main 2 hari, senang dengan anak cucu. Tiba hari ketiga saya bosan dengan sekeluarga saya makan ke Lippo Karawaci. Selesai makan, saudara. Seumur hidup baru saya kejadian mengalami. Ketika saya mundur bawa mobil itu dalam berapa detik ada suara keras. Brak! Saya kaget. Ketika saya turun, ternyata mobil di belakang saya ditabrak, saudara. Mobil mewah, mobil Toyota Elgrand baru, saudara. Itu ringsek, kap motornya sama bempernya. Waduh, saya bilang, ada aja. Seketika itu sukacita saya hilang. Saya ngelihat, jujur, saudara, jujur. Manusia lama itu masih ada. Lari, katanya lari. Tapi saya bersyukur masih ada roh Tuhan yang nginget, no. Kamu bukan lagi manusia lama, kamu manusia baru. Enggak, harus tanggung jawab. Akhirnya saya panggil satpam, saya bilang, ini mobil ketabrak sama saya. Orang itu ada di dalam mall, saya nggak tahu pulangnya kapan. Saya bilang pada intinya saya bertanggung jawab, ini kartu nama saya, ini handphone saya. Saya bilang tanggung jawab, tolong telepon aja nanti kalau udah sampai. Sebelum pulang, saya lihat itu mobil, saudara. Saya berharap di mobilnya ada gambar salibnya, saudara. Kalau gambar salibnya kan gampang beres urusannya, saudara. Teman seiman, saudara. Ketika saya keliling, saudara, itu mobil, saudara. Saudara, ternyata di dekat setirnya ada patung Buddha. Saudara. Aduh, langsung spontanitas, mendinglah gitu urusannya, gitu, saudara. Gitu. Mendinglah urusan.
Pulang saya ke hotel 2 jam, orang itu telepon namanya Pak Jimmy, sampai sekarang nggak lupa, itu Pak Jimmy. Langsung dia bilang, oh engkau yang nabrak mobil saya. Waduh, saya langsung minta maaf. Saya bilang pada intinya kok saya tanggung jawab. Engkau tahu nggak mobil saya mobil build up? Saya tahu kok, karena saya pedagang mobil. Pada intinya, selesai libur lebaran, saya akan urus, saya ganti itu. Utuh kok, saya bilang seperti itu. Nah, selesai, tiba-tiba saya diingatkan. Orang yang jual mobil kan nawarin asuransi Oris ke saya 3 bulan lagi. Aduh, saya bilang, ini saatnya saya beli asuransi yang 3 bulan itu kan bisa nanggung, saudara. Ya, biar saya nggak kehilangan. Saya telepon singkonya itu dengan polos. Saya ceritakan keadaannya semua, saudara. Aduh, kok saya tadi betul-betul ceroboh nabrak mobil orang apa. Jadi asuransi saya beli aja ya kok. Engkau mau jual berapa ya? Harga yang normal-normal aja kok, setahun kan 15 juta, saya pikir tinggal 3 bulan itu paling 3 juta. Oke, nanti aja kok saya Senin begitu libur lebaran selesai engkau telepon saya. Akhirnya pas hari kerja saya telepon si engkau ini. Tahu kok dia bilang apa? Kok mau jual berapa asuransinya? 8 juta. Saya bilang, kok hitungannya gimana 8 juta? Kan setahun 15 juta. Ini cuma 3 bulan kok. Kalau paling mahal setahun 15 juta, sebulan itu paling 1,5 juta. Paling mahal 4 juta kok. Engkau bisa 8 jutanya seperti apa? Udah aja kok, udahlah kok, tolong saya. 4 juta aja saya bayar. Jawabnya apa? Kalau enggak 8 juta, saya enggak jual. Waduh, saya bilang ini orang kurang ajar. Tahu saya butuh, ya dia tekan saya. Nah, ketika itu saya putuskan, enggak kok. Kalau engkau 8 juta, engkau bukan nolong saya. Berarti engkau ngambil kesempatan dalam keadaan saya dalam. Saya bilang enggak kok. Saya enggak ambil. Saya tekad biarin saya beli sendiri onderdilnya. Mau 10 juta, mau 12 juta, saya lebih baik saya beli daripada saya enggak ridho. Saya harus bayar ke si engkau seperti itu. Saudara, langsung saya telepon si Ko Jimmy yang mobilnya ditabrak itu. Saya bilang, kok sesuai janji saya mau ini kok, mau ganti itu mobilnya. Saya cuma minta tolong nomor mesin, nomor rangkanya, saya mau pesen sekarang. Itu si Ko Jimmy bicara apa? Ko Freddy udah telepon saya juga, terima kasih. Udah jangan dipikirin. Aduh, saya kaget. Saya juga mobilnya ada asuransinya. Saya bilang dalam hati, kenapa ada asuransinya bukan bilang dari kemarin? Kan beres. Tapi kok saya bilang, kan itu ada uang pertanggungannya 500.000. Saya transfer sekarang ya. Itu orang saking baiknya, nggak usah kok Freddy, nggak berapa lah cincai. Saudara, begitu tutup telepon, itu suara Tuhan jelas bicara sama saya. Coba bandingkan kamu. Ada satu ngaku anak Tuhan tapi nggak punya kasih. Tapi ada orang yang nggak mengenal Tuhan, nggak punya Yesus, tapi dia punya kasih. Itu yang menemplak diri saya. Sehingga saya punya motivasi bahwa kasih saya itu harus lebih besar daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, dari sana itulah saya belajar mengenai kasih, bagaimana saya harus mengasihi sesama. Yang keempat, ciri hidup orang yang Kristen yang keempat adalah ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Artinya, ciri hidup orang Kristen yang keempat adalah ciri hidup orang yang melayani. Kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani. Dia melayani kita. Seharusnya dia tidak pantas melayani kita orang yang berdosa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau melakukan dengan hal-hal yang tidak pantas sampai dia harus mengorbankan dirinya melayani kita? Nah, saya katakan dalam diri saya, kalau saya tidak mau melayani Tuhan, berarti saya adalah orang yang bocengli, yang tidak tahu berterima kasih. Tuhan saja mau melayani saya. Masa saya nggak mau melayani Tuhan? Karena itu komitmen saya, Tuhan, selama saya masih bernafas, saya mau melayani Tuhan dengan belajar setia dan bertanggung jawab. Itu adalah komitmen saya. Dan pelayanan saya full ada di Wadah Full Gospel ini.
Puji Tuhan, di Wadah Full Gospel ini saya banyak dibimbing oleh orang-orang yang luar biasa. Ya, bagaimana mengajarkan kepada saya pelayanan yang baik seperti apa, pelayanan yang berkenan kepada Tuhan seperti apa. Itu yang saya didapatkan di Wadah Full Gospel ini. Di Wadah Full Gospel ini saya yang dibentuk. Hal yang terakhir, yang kelima. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jadi 5 ciri yang kelima dari anak-anak Tuhan, dari ciri orang adalah dari cara berbicara. Karena firman Tuhan mengatakan hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, kamu akan makan buah. Artinya bahwa perkataan itu sangat penting. Yang Tuhan ajarkan, jika ada orang berbicara, baiklah seperti menyampaikan firman Tuhan. Artinya kata-kata yang keluar adalah harus kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita tahu di dalam firman Tuhan itu ada kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Di dalam firman Tuhan ada kata-kata yang manis yang didengar, bukan kata-kata yang pahit. Di dalam firman Tuhan ada kata-kata yang menghibur, yang bukannya membuat orang berduka. Nah, Yakobus mengatakan bahwa lidah kita adalah satu anggota tubuh yang kecil, tapi seperti kemudi di kapal yang besar. Kemudinya kecil tapi yang bisa mengendalikan kapal yang besar. Artinya Yakobus mengatakan bahwa lidah kecil inilah yang bisa menguasai hidup kita. Hidup mati dikuasai lidah. Nah, ketika lidah kita yang keluar adalah kata-kata firman, maka disitulah kita bisa menikmati hidup. Saya bersyukur tadi kesaksian dari Pak Tejo, bagaimana kata-kata yang keluar adalah kata-kata firman, bukan kata-kata caci maki, bukan kata-kata amarah. Nah, itulah saudara, saya belajar sampai hari ini bagaimana saya harus mengendalikan lidah saya. Ya. Kita tahu dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan, tetapi dengan lidah yang sama kita bisa mengutuk Tuhan. Ya. Dengan lidah sama kita bisa memberikan semangat orang yang dalam keadaan putus asa. Tetapi dengan lidah yang sama kita bisa menjatuhkan orang. Nah, dan Yakobus mengatakan bahwa lidah adalah satu hal yang ganas, dan hanya yang bisa mengalihkan lidah adalah hanya daripada Roh Kudus itu. Ada orang berkata begini, mulutnya jahat sebetulnya, tapi hatinya baik. Mulutnya jahat, hatinya baik. Kalau saya nggak setuju, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang keluar dari mulut itu yang timbul dari hati, saudara. Kalau hatinya baik, pasti keluar mulutnya juga baik, saudara. Maka hati yang baik itu harus ada diisi dengan firman Tuhan. Maka ketika firman Tuhan itu yang masuk di dalam hati, maka yang keluar adalah mulut. Dan mulut itulah yang membawa kita menikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Satu terakhir kesaksian, saudara. Saya mulutnya jahil, saudara. Saya terbiasa mulutnya jahil. Saya dulu ikut sekolah kita profesional, belajar homiletik, cara berkhotbah yang baik. Selesai berkhotbah, diberi kesempatan untuk masing-masing 15 menit untuk berkhotbah, saudara. Dan dosen saya mengatakan, ketika seorang berkhotbah, boleh kamu kritik. Yang dikritik nggak boleh marah, nggak boleh pundungan, karena namanya belajar. Silakan kritik. Wah, kita persiapan semua, saudara. Karena itu pelajaran terakhir. Tiba-tiba ada teman saya satu, saudara, kaget, saudara. Dia datang pakai jas, pakai dasi, kayak pendeta besar, saudara. Semua teman-teman ngetawain dia, saudara. Karena sepertinya wah gitu tuh, itu kata-kata. Selesai khotbah, saudara, ini mulut saya jahil, saudara. Ketika dosen saya bilang, ayo silakan, siapa yang mau kritik? Langsung saya gurau dengan lidah. Saya bilang, Bapak khotbahnya bagus, tapi lebih bagus lagi tidak khotbah. Waduh, saudara, marahnya saudara bertahun-tahun, saudara. Wah, sampai dia bawa-bawa sampai akhirnya, aduh saya maaf. Dari lidah, saudara, ya, dia angkat, dijatuhkan, itu lidah, saudara. Maka dari itu hari-hari itu saya belajar untuk bisa menguasai lidah. Ya, sekali lagi,
5 ciri hidup orang Kristen yang Tuhan ajarkan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah kasih. Yang keempat melayani. Yang kelima, baiklah cara bicara kita adalah cara seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kata-kata firman. Maka saya bersyukur sekali buat malam hari ini saya ada di tengah-tengah Bapak Saudara, ada di tengah-tengah guru dan mentor saya yang banyak mengajarkan saya, Pak Betnab, Pak Ayung, Pak Kis, saya belajar. Semua orang berubah, saudara, saya sukanya. Semua orang berubah. Hanya Pak Betnab yang tidak pernah berubah. Dari dahulu sabar, sekarang tetap sabar. Saya belajar dari Pak Betnab, begitu kesabarannya luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami ucap syukur Tuhan buat malam hari ini, di mana kami boleh men-sharekan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman Tuhan boleh bertumbuh lebat di dalam kehidupan kami. Inilah kerinduan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menjadi garam dan terang, kami mau menjadi berkat buat banyak orang. Bentuk kami Tuhan, biarlah 5 ciri hidup anak-anak Tuhan, 5 ciri hidup orang Kristen itu kami miliki. Dan kami tahu Tuhan kemampuan kami terbatas. Oleh karena itu kami senantiasa datang kepadamu Tuhan, minta pertolongan yang daripada Tuhan, Roh Kudus yang menolong apa yang menjadi kerinduan kami. Sehingga setiap hari Tuhan, hari demi hari, kami semakin hari, semakin baik, semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya kira sudah tidak perlu lagi ditambahi, tapi saya mau mengucap terima kasih kepada Pak Freddy. Kita semua ini sangat diberkati malam hari ini. Terima kasih Pak Betnab. Pak Freddy ini saat ini memang benar-benar mengajar kita semua, yaitu sesuai dengan goal daripada Full Gospel untuk kita menjadi murid Kristus. Jadi murid Kristus itu pada waktu dia sudah dibebaskan daripada belenggu dosa. Tadi Pak Freddy dia singgung beberapa kali lahir baru. Dan ini kan karakternya ini kan perlu dibentuk, ini perlu bertahun-tahun gitu. Dan sehingga buah Roh Kudus itu kan keluar. Waduh, terhadap penguasaan diri saya benar-benar dapat berkat pada malam hari ini. Jadi buah Roh Kudusnya itu ada kasih. Itu kan bukan kita yang bikin itu, saudara. Itu karena kita terima Tuhan Yesus itu, Roh Kudus yang kita, dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka tiap hari itu menjadi hari yang baru. Kita menjadi serupa dengan gambarnya, makin berubah menjadi dengan serupa Kristus itu. Karena dia lagunya, semakin indah dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia melihat kasihnya, dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Dunia melihat kasihnya. Ciri-ciri orang percaya, karakter Kristus tadi sudah disebutkan, ada penguasaan diri. Orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi dari orang yang merebut kota. Wah, itu benar sekali. Dari kesaksian Pak Freddy, Pak Tejo, sungguh-sungguh itu menjadi suatu kesaksian bahwa kita boleh berubah dan boleh berbuah, itu buah Roh Kudus itu. Kasih, kemudian lagi orang yang suka berdoa. Orang percaya itu, orang Kristen itu suka melayani. Melayani Tuhan itu artinya melayani sesama, menjadi berkat orang lain. Perkataannya juga bisa dipegang, punya integritas perkataan firman Tuhan. Sekali lagi Pak Freddy, Pak Tejo, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.